Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ini sharing saja masalah aplikasi Siskaudes, yaitu perlakuan iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Entah mulai tahun berapa ini, karena iuran BPJS Kesehatan harus dibagi antara pemberi kerja dan pekerja. Kita coba browsing dulu. Nah, ini iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja baik swasta maupun pemerintah adalah 5% dari gaji bulanan, dengan ketentuan 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Batas maksimal gaji yang dikenakan iuran adalah 12 juta. Tidak perlu bingung menghitung masalah berapa persentasenya atau berapa potongan yang harus dibayarkan, karena kita tidak boleh menganggarkan pembayaran BPJS Kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa, karena ketika alokasi dana desa ditransfer, nanti otomatis akan terpotong iuran BPJS Kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa. Ini saya beri contoh di desa saya untuk penyaluran alokasi dana desa tahun 2025 tahun 2025 ini untuk tahap 1. Sebentar. Mohon maaf karena folder penerimaan desa belum saya pindah dari laptop yang lama. Nah, ini penerimaan desa yang sudah diterima di desa saya. Kita buka untuk surat SP2D ADD tahap pertama. Nah, di sini nanti pasti ada rinciannya. Nih, ADD tahap 1, kemudian iuran BPJS ke Kes 1 tahun 1%. Jadi sudah kepotong iuran BPJS-nya. Tidak perlu menghitung ini desa saya ini. 2.659.280. Jadi untuk pencairan siltapnya harusnya dipotong iuran ini. Kita coba bagi ini untuk 6 bulan dan umpamanya ini di desa saya ada kepala desa dan perangkat desanya ada 11 orang, misal ini 2659 280. Nah, ini iuran BPJS Kesehatan untuk semua kepala desa dan perangkat desa selama 6 bulan. Berarti kan tahap 1 itu bulan 1 sampai bulan 6. Kita bagi 6 bulan, bagi 6, dibagi 6 saja. Nah, ini tuh. Jadi dalam 1 bulan 443.213,33 rupiah. Kemudian dibagi jumlah perangkat desa dan kepala desa. Ini potongan BPJS Kesehatan 61% gaji siltap. Dan ini iuran untuk 1 bulan semua untuk kades dan perangkat desa. Nah, jadi untuk potongan masing-masing orang atau per orang, baik kepala desa atau perangkat desa, kita anggap bagi rata ini dibagi 11 sejumlah perangkat desa atau kepala desa masing-masing desa. Nah, jadi per orang nanti kepotong 40.292,12 rupiah. Misalnya siltapnya sekarang berapa ini? Lupa saya. Misalnya 200.000. Ini untuk perangkat. Harusnya hitungan untuk perangkat dan kepala desa itu berbeda karena gajinya berbeda. Tapi biar tidak pusing, dibagi rata saja. Jadi ketika mencairkan siltap, harusnya siltapnya dipotong iuran BPJS-nya sebesar 2.059.700 rupiah. Dibulatkan saja ke bawah, jangan ke atas, nanti minus nanti. Seperti ini kalau memang benar-benar sesuai dengan aturan.
Jadi tidak bisa mencairkan siltap secara utuh karena harus dipotong dengan iuran BPJS Kesehatan per bulannya sesuai dengan upah atau siltap masing-masing itu. Tapi ada yang lebih sebenarnya tidak sesuai aturan. Intinya ketika mencairkan alokasi belanja yang bersumber dari alokasi dana desa harus disilpakan, tidak boleh 100% utuh. Misalnya di tempat saya ini rincian anggarannya pendapatan sebentar. Nah, alokasi dana desanya adalah 537.561.643. Sedangkan pasti nanti akan kepotong untuk iuran BPJS. Jadi misalnya ini 50%-nya adalah 2.659.000, kalau dikali 2 tahap sekitar 5.200.000 atau 5.300.000. Jadi nanti kita harus mengsilpakan paling tidak 5.500.000 atau 400 dari rincian belanja yang bersumber dari alokasi dana desa. Jadi jangan mencairkan semua kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa. Silahkan dicari sendiri kira-kira yang bisa disilpakan itu anggaran apa agar tidak minus nanti. Nah, ini untuk mencari rincian belanja yang bersumber dari alokasi dana desa, diklik di laporan penganggaran, kemudian di RAP 2 rincian anggaran belanja. Atau kalau bersumber dana di sini RAP 2 kegiatan bersumber dana, nanti kita pilih sumber dananya dari ADD. Ini postingnya pilih APBDes awal atau APBDes perubahan sesuai dengan kondisi APBDes masing-masing. Kemudian cetak, nanti akan muncul semua belanja yang bersumber dari alokasi dana desa. Silahkan dipilih mana belanja yang bisa disilpakan atau tidak bisa dieksekusi. Jadi nanti akan sesuai dengan rincian potongan dari pemerintah daerah untuk pembayaran BPJS Kesehatan dari kepala desa dan perangkat desa. Itu tadi tipsnya untuk perlakuan iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa di aplikasi Siskaudes. Ini di tahun 2025. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.